Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serhardiana, saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. NPM saya 2240402093. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertopik perilaku strategis perusahaan dalam industri Supply Chain Management atau SCM. Poin yang pertama, pengertian Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah pengelolaan aliran barang, informasi, uang dalam rantai pasokan yang mencakup pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Tujuan SCM adalah mengoptimalkan proses agar produk atau barang jasa bisa ke tangan konsumen dengan biaya dan waktu yang efisien. Contohnya, perusahaan Toyota, produsen otomotif asal Jepang, menerapkan konsep just in time atau JIT dalam SCM mereka. Sistem ini berarti komponen otomotif dipasok tepat waktu sesuai kebutuhan produksi. Dengan cara ini, Toyota tidak perlu menyimpan banyak barang serta persediaan di gudang yang mengurangi biaya penyimpanan dan resiko kelebihan stok. Namun, strategi JIT ini juga memiliki resiko, yaitu apabila terjadi gangguan pada pemasok, produksi bisa tertunda. Materi kedua, strategi perusahaan dan supply chain management. Strategi SCM harus diselarasakan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, misalnya menerapkan SCM yang responsif dan fleksibel agar kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat. Contohnya Amazon, raksasa e-commerce, menerapkan strategi SCM yang cepat dan efisien untuk mendukung visinya sebagai perusahaan yang Earth Most Customer Centric Company. Amazon mengembangkan sistem gudang yang tersebar luas dan memanfaatkan teknologi otomatis untuk mempercepat proses penyortiran dan pengiriman barang. Dengan strategi ini, Amazon dapat memberikan layanan pengiriman cepat atau same-day delivery di berbagai kota yang membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas konsumen. Poin ketiga, supply chain pada penyedia layanan. Meskipun SCM umumnya dikaitkan dengan produk fisik, perusahaan penyedia layanan juga membutuhkan SCM untuk mengelola sumber daya alam dan aliran informasi. Misalnya, di sektor logistik dan kesehatan. Contoh kasusnya, FedEx, perusahaan jasa pengiriman yang mengelola SCM berfokus pada pengaturan rute dan waktu pengiriman. Mereka menggunakan perangkat lunak, analitik, dan optimal rute untuk menentukan jalur pengiriman yang paling efisien. FedEx juga menerapkan teknologi pelacakan real-time sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi paket mereka setiap saat. Hal ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan meminimalkan resiko kehilangan paket. Poin keempat, pengelolaan supply chain. Pengelolaan SCM melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh partai pasokan agar barang dan informasi dapat mengalir dengan lancar dari hulu hingga hilir. Ini meliputi manajemen inventory, hubungan dengan pemasok, distribusi, hingga layanan pelanggan. Contoh, Unilever mengelola rantai pasokan globalnya dengan sangat hati-hati. Mereka memiliki sistem SCM mencakup ribuan pemasok di berbagai negara untuk memastikan bahan baku produk-produk mereka seperti sabun, sampo, dan produk makanan tersedia tepat waktu. Unilever menggunakan Vendor Managed Inventory atau VMI untuk mengelola stok produk di gudang distributor. Dengan cara ini, Unilever dapat mengontrol persediaan barang di setiap level, mencegah kekurangan dan kelebihan stok yang bisa merugikan. Poin kelima, strategi supply chain. Strategi SCM dapat bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan, misalnya lean supply chain yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan biaya, atau
supply chain yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Contoh, Zara, merek fashion ternama dari Spanyol, menerapkan strategi agile supply chain. Dalam industri fashion yang cepat berubah, Zara merespon tren pasar dengan cepat dari desain hingga produk siap jual. Zara memproduksi berbagai koleksi yang sangat interval dan bekerja sama dengan pemasok lokal agar bisa beradaptasi dengan tren baru dalam hitungan minggu. Dengan strategi ini, Zara mampu memperbarui koleksinya di toko beberapa kali dalam sebulan dan meminimalkan risiko overstock pada barang-barang yang sudah tidak lagi populer. Poin ke-6, teknologi informasi pada supply chain management. Teknologi informasi berperan penting dalam SCM, terutama untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan, mengotomalisasi proses, dan memudahkan komunikasi antara setiap elemen dan rantai pasokan. Contoh, Walmart menggunakan teknologi RFID, Radio Frequency Identification, untuk melacak setiap item di produk gudangnya. RFID memungkinkan Walmart untuk memonitor status inventory secara real time, sehingga mereka bisa mengisi kembali produk yang habis tepat waktu tanpa kelebihan stok. Selain itu, juga menggunakan sistem vendor managed inventory, di mana pemasok bertanggung jawab mengelola stok barang di gudang mereka, sehingga Walmart dapat fokus pada penjualan dan layanan pelanggan. Poin ke-7, mengukur kinerja supply chain. Pengukuran kinerja SCM dilakukan untuk memastikan bahwa proses rantai pasokan berjalan sesuai target. Berbagai metrik kinerja yang umum digunakan adalah on-time delivery, inventory turnover, fill rate, dan lead time. Contohnya, Coca-Cola mengukur kinerja SCM mereka dengan berbagai KPI, termasuk on-time delivery atau OTD, yang menunjukkan beberapa kali produk dikirim tepat waktu ke pelanggan. Mereka juga mengukur inventory turnover, yaitu seberapa cepat stok terjual dalam periode tertentu. Dengan memonitor KPI ini, Coca-Cola dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam rantai pasokannya dan membuat keputusan yang cepat untuk memperbaikinya. Misalnya dengan menambah jumlah pemasok untuk menghindari keterlambatan bahan baku. Poin ke-8, supply chain dalam industri. SCM dalam berbagai industri berbeda, tergantung pada sifat dan produk dan kebutuhan konsumen. Industri dengan rantai pasokan yang kompleks seperti otomotif, farmasi, elektronik membutuhkan SCM yang lebih detail dan terkoordinasi. Contohnya, Ford, produsen mobil Amerika, memiliki SCM yang sangat kompleks karena memerlukan ribuan komponen dari berbagai pemasok untuk membuat satu mobil. Ford menerapkan sistem SCM menghubungkan pemasok di seluruh dunia dengan pabriknya. Jika ada gangguan pada salah satu pemasok, sistem ini akan memberitahu tim SCM untuk mencari pemasok alternatif atau mengatur ulang produksi. Dengan SCM yang terkoordinasi, Ford bisa menghindari hambatan produksi yang akan mempengaruhi produksi mobil mereka dan mempengaruhi permintaan konsumen tepat waktu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi perilaku strategis perusahaan dalam industri supply chain management atau SCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.